Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi. Kinerja atau performansi dari jaringan distribusi harus dievaluasi dalam dua dimensi. Yang pertama, nilai yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, biaya pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sehingga ketika membandingkan opsi jaringan distribusi yang berbeda, perusahaan harus mengevaluasi dampaknya pada layanan pelanggan dan biaya. Kebutuhan pelanggan yang terpenuhi akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang bersama dengan biaya menentukan profitabilitas jaringan pengiriman. Meskipun nilai pelanggan dipengaruhi oleh banyak faktor pada hubungannya dengan struktur jaringan distribusi, maka faktor-faktor berikut akan mempengaruhi nilai dari seorang pelanggan, yaitu response time atau waktu respon, kemudian product variety atau variasi dari sebuah produk, kemudian ketersediaan produk atau product availability, kemudian pengalaman pelanggan, time to market, kemudian order visibility atau visibilitas dari sebuah pesanan, kemudian return ability atau produk yang dapat dikembalikan. Yang pertama adalah response time atau waktu respon adalah jumlah waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menerima sebuah pesanan. Kemudian product variety atau variasi produk adalah jumlah produk atau konfigurasi yang berbeda yang ditawarkan oleh jaringan distribusi. Kemudian product availability atau ketersediaan produk adalah kemungkinan memiliki produk dalam persediaan ketika pesanan pelanggan tiba. Kemudian customer experience atau pengalaman pelanggan yang mencakup kemudahan di mana pelanggan dapat menempatkan dan menerima pesanan dan sejauh mana pengalaman ini disesuaikan. Kemudian time to market atau waktu ke pasar adalah waktu yang diperlukan untuk membawa produk hingga ke pasar. Kemudian visibilitas order atau visibilitas pesanan adalah kemampuan pelanggan untuk melacak pesanan mereka dari penempatan hingga pengiriman. Kemudian returnability atau kemudahan di mana pelanggan dapat mengembalikan barang dagangannya yang tidak memuaskan dan kemampuan jaringan untuk menangani pengembalian tersebut. Nah, mengubah desain jaringan distribusi akan mempengaruhi biaya rantai pasokan, terutama pada inventory, transportasi, fasilitas penanganan, dan juga informasi. Nah, dua pendorong lainnya yaitu sourcing dan pricing juga mempengaruhi pilihan dari sistem distribusi. Perusahaan yang menargetkan pelanggan yang dapat mentolerir waktu respon yang lama hanya membutuhkan beberapa lokasi yang mungkin jauh dari pelanggan. Kemudian perusahaan-perusahaan ini dapat fokus untuk meningkatkan kapasitas di setiap lokasi. Nah, sebaliknya, perusahaan yang menargetkan pelanggan yang menghargai waktu respon yang singkat perlu menempatkan fasilitas di dekat pelanggan. Kemudian perusahaan-perusahaan ini harus memiliki banyak fasilitas, nah masing-masing dengan kapasitas yang rendah. Jadi penurunan waktu respon yang diinginkan meningkatkan jumlah fasilitas yang dibutuhkan dalam sebuah jaringan seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada slide ini. Nah, misalnya Gramedia menyediakan toko buku kepada pelanggannya di mana pelanggan dapat langsung membeli buku di toko tersebut. Tetapi Gramedia akan membutuhkan ratusan toko untuk mencapai tujuan ini jika menginginkan banyak pelanggan untuk membeli buku di toko Gramedia. Nah, sebaliknya Amazon membutuhkan beberapa hari untuk mengirimkan buku ke pelanggannya di Amerika, tetapi hanya menggunakan sekitar 40 lokasi untuk menyimpan buku-buku tersebut. Nah, ketika jumlah fasilitas dalam rantai pasokan meningkat, persediaan yang dibutuhkan juga meningkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.
Nah, untuk mengurangi biaya persediaan atau inventory, perusahaan mencoba mengkonsolidasikan dan membatasi jumlah fasilitas dalam jaringan rantai pasokan mereka. Nah, misalnya Amazon mampu mengubah inventarisnya sekitar 2 kali lebih banyak daripada toko buku biasa karena memiliki fasilitas yang jauh lebih sedikit. Biaya transportasi masuk atau inbound transportation adalah biaya yang dikeluarkan untuk membawa material ke dalam fasilitas. Sedangkan biaya transportasi keluar atau outbound transportation adalah biaya pengiriman material keluar fasilitas. Biaya transportasi keluar per unit cenderung lebih tinggi daripada biaya masuk karena ukuran lot masuk biasanya lebih besar. Nah, misalnya gudang Amazon memiliki pengiriman penuh truk berisi buku di sisi inbound atau inbound transportation, tetapi pengiriman paket kecil dengan hanya beberapa buku per pelanggan di sisi outbound atau outbound transportation. Meningkatkan jumlah lokasi gudang mengurangi jarak outbound rata-rata ke pelanggan dan membuat jarak transportasi outbound menjadi pecahan yang lebih kecil dari total jarak yang ditempuh oleh produk, sehingga menambah jumlah fasilitas akan menurunkan total biaya transportasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian hubungan antara jumlah fasilitas dan biaya fasilitas. Biaya fasilitas akan berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah fasilitas seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada slide ini. Karena konsolidasi fasilitas memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Total biaya logistik adalah jumlah biaya inventaris, transportasi, fasilitas yang digunakan untuk jaringan rantai pasokan. Nah, ketika jumlah fasilitas meningkat, biaya logistik total pertama-tama akan menurun dan kemudian akan meningkat. Setiap perusahaan harus memiliki setidaknya sejumlah fasilitas yang meminimalkan total biaya logistik. Nah, jika perusahaan ingin mengurangi waktu respon kepada pelanggannya, maka perusahaan tersebut harus meningkatkan jumlah fasilitas melebihi titik yang meminimalkan biaya logistik.